Peristiwa di Magelang dalam rangkaian pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat masih menyimpan misteri. Terutama soal klaim istri Irjen Verdi Sambo, Putri Chandrawati, tentang adanya pelecehan kekerasan seksual yang dilakukan Yosua pada tanggal 7 Juli tahun 2022. Pelecehan seksual ini bahkan disebut-sebut menjadi alasan utama Verdi Sambo gelap mata lalu membunuh Yosua. Namun, detail bagaimana pelecehan seksual itu terjadi, hingga kini belum ada pihak yang merincinya termasuk oleh Komnas HAM yang merekomendasikan agar pengakuan putri itu ditindaklanjuti. Gambaran pelecehan seksual itu sedikit banyak terkuak lewat berita acara pemeriksaan BAP Irjen Verdi Sambo yang dilihat Kumparan, Jumat tanggal 2 September tahun 2022. BAP itu terkait pelanggaran kode etik profesi Polri KEPP dengan wujud membuat skenario kejadian yang tidak sebenarnya, tidak menaati dan menghormati norma hukum dan melakukan permufakatan pelanggaran KEPP terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua. Dalam pemeriksaan oleh Divisi Propam pada tanggal 22 Agustus tahun 2022 itu, Sambo mengaku istrinya telah diperkosa oleh Yosua saat berada di Magelang. Saat itu, Verdi Sambo dan Putri tengah berada di Magelang untuk mengantarkan anak mereka yang bersekolah di sana. Selama di Magelang, mereka tinggal di rumah di Kompleks Cempaka. Di sana ada sejumlah ajudan, yaitu Bribka Riki Rizal, Brigadir Yosua, Brigadir Deden, dan Barada Richard Eliezer. Selain itu, ada juga sopir pribadi, Kuat Ma'ruf, dan asisten rumah tangga yang bernama Susi. Pada tanggal 7 Juli tahun 2022 pukul 0 waktu Indonesia Barat, Sambo dan Putri merayakan ulang tahun ke-22 pernikahan mereka bersama para ajudan dan asisten rumah tangga. Perayaan itu hanya untuk internal. Pada tanggal 7 Juli pukul 5 waktu Indonesia Barat, Sambo pulang ke Jakarta menggunakan mobil yang disiapkan oleh panitia Hat Bayangkara. Sambo bersama ajudan bernama Deden pergi Bandara Yogyakarta menuju Jakarta dengan Batik Air dan tiba sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di bandara, Sambo dijemput oleh Baratu Prayogi langsung ke Mabes Polri untuk bertugas hingga malam. Pada Jumat, tanggal 8 Juli dini hari, Sambo mengaku mendapat telepon dari Putri. Dari panggilan telepon itu, Putri mengaku Yosua telah melakukan hal kurang ajar di Magelang. Istri saya tidak enak badan dan merasa ketakutan karena Brigadir Yosua telah melakukan sesuatu yang kurang ajar kepada istri saya, bahwa istri saya menelepon pada saya tanggal 8 Juli dini hari, menelepon sambil menangis dan ketakutan. Istri saya menyampaikan bahwa Yosua telah melakukan hal kurang ajar masuk paksa ke dalam kamar istri saya, kata Sambo. Putri lalu meminta pulang hari itu juga. Putri juga meminta Sambo tidak menghubungi ajudan lainnya tentang kejadian ini. Dia khawatir terjadi keributan di Magelang. Dikarenakan Yosua memiliki senjata dan memiliki tubuh yang lebih besar dibanding ajudan saya yang lain, istri saya meminta agar tidak menelepon siapa-siapa, dan menyampaikan kepada saya akan disampaikan cerita yang sebenarnya pada saat tiba di Jakarta, kata Sambo. Setelah itu, Sambo mulai cemas karena belum tahu betul apa yang terjadi. Dengan kondisi itu saya sebagai suami dan kepala rumah tangga merasa cemas dan gelisah karena saya belum mengetahui apa yang terjadi sebenarnya kepada istri saya, tuturnya. Istri saya pada saat menelepon terdengar seperti berbisik-bisik, ketakutan dan menangis. Karena rumah saya yang di Magelang berukuran kecil sehingga khawatir saat menghubungi saya diketahui orang lain yang berada di rumah, aku Sambo. Sambo mengikuti permintaan Putri untuk tidak menelepon siapa-siapa dan menunggu kedatangan Putri. Setelah Putri dan rombongan tiba di rumah pribadi di Jalan Saguling, Jaksel, Sambo langsung berbicara dengan Putri. Saat itu Putri menceritakan apa yang dialaminya di Magelang. Istri saya menceritakan peristiwa di Magelang bahwa saat istri saya istirahat, Brigadir Yosua masuk ke kamar, membuka paksa kunci kamar dan melakukan pelecehan dan pemerkosaan. Verdi Sambo, istri saya melawan dan Brigadir Yosua membanting istri saya sampai lantai kamar. Dan kemudian istri saya tergeletak di pintu kamar mandi dan minta tolong kepada Sedri Susi dan Eseder Kuat, kata Sambo.
Mereka yang menyaksikan istri saya tergeletak di depan kamar mandi, ujar Sambo. Reaksi saya sebagai suami dan kepala keluarga emosi dan marah ketika mengetahui istri saya diperlakukan seperti ini, dan itu terjadi di hari ulang tahun pernikahan saya yang ke-22, ucap Sambo. Kumparan sudah menghubungi pengacara Putri, Arman Hanis, untuk mengkonfirmasi isi BAP itu, tapi belum ada jawaban. Dalam kasus ini, berdasar sidang Komisi Kode Etik Profesi KKEP pada 25–26 Agustus, Sambo dipecat dengan tidak hormat. Secara pidana, Sambo juga menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana dan tersangka kasus menghalangi penyidikan atas kematian Brigadir Yosua. Dugaan kekerasan seksual dan Komnas HAM. Dugaan kekerasan seksual yang dialami Putri oleh Yosua masuk dalam rekomendasi Komnas HAM yang diserahkan kepada Polri pada Kamis, tanggal 1 September tahun 2022. Tapi, sampai saat ini belum ada bukti atau saksi yang melihat langsung adanya pemerkosaan itu. Komnas Perempuan yang memeriksa Putri hanya mengindikasikan adanya kekerasan seksual berdasarkan keterangan Putri seorang. Kami menemukan ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak penyidik baik oleh keterangan Putri, Susi maupun asesmen psikologi tentang dugaan peristiwa kekerasan seksual ini, kata Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Kami perlu menegaskan bahwa keengganan pelapor untuk melaporkan kasusnya sedari awal itu karena merasa malu dan ini pernyataannya ia merasa malu. Menyalahkan diri sendiri, takut pada ancaman pelaku dan dampak yang mempengaruhi seluruh kehidupannya, ungkapnya.